Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bu Ratna, nama saya Muhammad Wahyu Harseno dengan NIM 250 2010 20844. Yang terhormat Ibu Dr. Ratna Trihari Safariningsih, MM. Berikut adalah materi presentasi saya mengenai ujian akhir semester dalam mata kuliah manajemen risiko. Karena perintah dari ujiannya itu ialah membuat jawabannya dalam bentuk PPT, maka saya sajikan sebagai berikut. Yang pertama, pertanyaan 1. Bagaimana mengevaluasi efektivitas pengendalian dan langkah perbaikannya? Jadi, evaluasi pengendalian risiko dilakukan dengan melihat interaksi antara risiko inherent, risiko alami sebelum pengendalian, dan kualitas sistem pengendalian risiko itu sendiri. Dengan cara metode evaluasi atau matrik risiko. Yang pertama, gunakan tabel penilaian risiko komposit untuk memetakan posisi perusahaan. Bandingkan tingkat risiko inherent dengan kekuatan sistem pengendalian. Contohnya, jika risiko inherent tinggi, namun pengendalian lemah, maka profil risiko menjadi high dan tidak dapat diterima. Sebaliknya, jika pengendalinya kuat, misal memiliki tim keamanan terlatih, maka profil risiko turun menjadi high to moderate yang lebih terkelola. Langkah perbaikan atau mitigasinya gimana? Jika pengendalian tidak berjalan sesuai dengan harapan, profil risiko terlalu tinggi, maka manajemen harus mengambil langkah berikut. Pertama ada risk avoidance, menolak kegiatan atau proyek jika terlalu besar dan pengendalian tidak memadai. Yang kedua ada risk reduction atau pengurangan, memperbaiki sistem internal, misal memasang alarm atau sprinkler untuk mengurangi dampak fisik. Dan ketiga, risk transfer atau pengalihan, memindahkan risiko ke pihak ketiga melalui asuransi atau hedging. Kemudian, monitor dan review berkala, melakukan audit manajemen risiko, internal dan eksternal, untuk mendeteksi kelemahan kebijakan sedini mungkin. Pertanyaan kedua, mengapa kesadaran risiko penting dan apa contoh inisiatifnya? Kesadaran risiko adalah pondasi budaya perusahaan yang memastikan setiap individu mengerti peran mereka dalam menjaga aset organisasi. Mengapa penting? Karena manajemen risiko itu bukan hanya satu tugas divisi, melainkan tanggung jawab seluruh risk owner, mulai dari direksi hingga staf operasional. Kesadaran yang rendah menyebabkan risiko tersembunyi, tidak terdeteksi hingga menjadi krisis besar seperti kasus fraud atau kecelakaan kerja. Inisiatif konkret manajemennya, yang pertama itu penerapan the 3 lines of defense, yang kedua ada edukasi dan pelatihan, yang ketiga kaderisasi pengelolaan risiko, dan yang keempat komunikasi terbuka. Pertanyaan ketiga, konsep benchmarking risiko. Jelaskan benchmarking risiko dan penggunaannya. Jadi konsep benchmarking tercermin dalam RMM atau Risk Management Maturity, atau dalam bahasa Indonesianya kematangan manajemen risiko. Benchmarking itu ialah proses membandingkan kondisi lapangan aktual perusahaan dengan ukuran-ukuran standar yang telah ditetapkan sebelumnya atau praktik terbaik di industri. Tujuannya adalah untuk mengetahui level di mana perusahaan berada, repeatable, divide, managed, atau optimizing. Cara pemanfaatan informasi benchmark itu, yang pertama, menetapkan target roadmap. Perusahaan dapat membuat roadmap tahunan, misal dari tahun 2020, targetnya repeatable, tahun 2023 harus manage, gitu. Yang kedua, evaluasi kinerja. Menggunakan data sekunder dari lembaga internasional atau industri sejenis sebagai pembanding untuk menilai apakah risiko yang dihadapi wajar atau berlebihan. Dan yang terakhir, standarisasi nilai risiko. Mengkonfirmasi hasil perhitungan risiko internal dengan tabel standar yang berlaku umum, misalnya standar ANZS, agar penilaian objektif. Soal nomor 4, bagaimana perubahan sosial politik menjadi risiko dan cara mengelolanya?
Risiko sosial politik itu dikategorikan sebagai risiko eksternal yang berada di luar kendali langsung perusahaan, namun dapat berdampak fatal. Analisa risiko. Risiko sosial bersumber dari tindakan masyarakat seperti vandalisme, pencurian, pemogokan massal, atau kerusuhan. Risiko politik, ketidakstabilan negara, perang, atau sengketa antar negara yang membuat lingkungan bisnis menjadi tidak aman. Tindakan pengelolanya gimana? Yang pertama ada risk avoidance atau menghindar. Perusahaan dapat memutuskan untuk tidak mengambil tender atau proyek di negara yang berkonflik tinggi. Yang kedua ada analisa lingkungan. Mengidentifikasi sosial dan politik sejak dini melalui konsultasi dengan pihak intelijen. Risk transfer. Menggunakan asuransi yang mencakup klausul huru-hara atau risiko politik. Pertanyaan terakhir, bagaimana regulasi menjadi sumber risiko dan peran kepatuhan? Perubahan regulasi menciptakan risiko kepatuhan, compliance risk, dan risiko hukum. Regulasi sebagai sumber risiko. Pertama, ada kebijakan pemerintah bersifat memaksa. Contoh kenaikan pajak, aturan pengelolaan limbah lingkungan, dan standar K3. Yang kedua, jika regulasi berubah, misal pelarangan produk tertentu, perusahaan harus menanggung biaya adaptasi atau bahkan berhenti berproduksi yang berdampak pada cash flow. Dan yang ketiga, ketidakpastian dalam interpretasi kontrak atau hukum baru juga menimbulkan risiko litigasi atau tuntutan hukum. Peran kepatuhannya gimana? Mencegah tuntutan hukum. Yang kedua, menjaga reputasi. Dan yang ketiga, mitigasi risiko operasional. Sekian itu saja jawaban yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.